Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Altan Motor Channel. Ini hari Minggu pagi yang mudah-mudahan kita bisa lebih fokus ya. Kebetulan ada motor konsumen yang minep ya motornya ataupun ditinggal, jadi kita bisa lebih fokus sharing ke teman-teman. Oke, jadi di depan kita ada satu unit Vario 125 LED. Nah, jadi dia mengalami masalah. Konsumen bilang aki ini baru bang. Sebelumnya memang ada histori drop gitu ya, maksudnya nggak bisa starter. Lalu dia mengganti aki yang baru, namun hanya beberapa hari kok sudah drop lagi. Jadi dia bisa menyimpulkan bahwa pengisiannya nggak ada nih. Nah, makanya dibawa ke sini dan nanti akan kita cek ya guys ya. Ini body udah kita buka, cuman belum kita eksekusi, belum kita analisa masalahnya di mana sih, gitu ya. Biar takutnya nanti kalau kita analisa duluan, realnya nggak dapet kita ya, malah berubah lagi historinya guys ya. Karena motor ini nggak ada engkol ya, tuh dia nggak ada engkolnya, jadi sangat kesulitan sekali buat si ownernya. Ketika aki sudah drop kan agak kesulitan ya. Oke, sekarang coba kita kontak. Nah, kalau ini di display speedometernya menunjukkan angka 10,9 volt, jadi itu voltase dari aki guys ya. Sekarang coba kita start. Agak kuat, dia langsung turun ke ya. Jadi ada indikator baterai yang mengindikasikan bahwa si baterai ini sudah drop ya. Nah, makanya histori dari konsumennya kan bilang padahal ini aki baru bang. Nah, makanya akan kita cek, analisa, dan eksekusi ya guys ya. Nah, ini sekalian kita akan menjelaskan fungsi dari relay kaki 5 ya, untuk proses starter ataupun starter halus ataupun ACG starter ya. Karena di video sebelumnya kan kita hanya menjelaskan lebih spesifiknya kaki 4 ini guys ya, relay kaki 4, karena berhubungan dengan pengapian ataupun motor yang mogok. Kalau relay kaki 5 kan ada jalurnya juga, cuman dia lebih berfungsi untuk ACG starternya. Nanti akan kita lebih jelaskan lagi, lebih spesifik ya guys ya. Nah, kalau lihat dari bentuk fisiknya tuh ya, kalau kita lihat relay kaki 5 ini agak seperti retak ya. Takutnya dihantam ataupun diketok-ketok gini yang mengakibatkan pecah. Takutnya ini salah analisa ataupun pengerjaan yang sedikit kasar ya. Oke, jadi ini kita skip dulu. Nah, oke, sekarang kita jumper dulu ya guys ya. Ini aki yang bawaannya kita lepas, kita gantikan ataupun kita jumper dulu dengan aki yang lebih sehat. Sekarang kita coba cek di display speedometernya. Voltase di 12,3. Coba kita start. Oke, hidup ya motornya ya. Cuman dia masih merah karena voltase dari aki ataupun pengisiannya nggak jalan. Sekarang coba kita gas. Tuh ya, dia nggak jalan. Tuh, manteng di angka 11,9. Kalau posisi stabil ataupun standby di 12. Tuh ya, malah turun lagi 12, 11,8, 11,9. Dan sekarang coba kita lepas kabel akinya, jadi tidak menggunakan aki. Tuh, dia akan mati. Oke, dari sini sudah kita bisa menyimpulkan bahwa pengisiannya baik ke aki ataupun ke pengapiannya itu nggak jalan ya, ataupun nggak ke transfer. Nah, sekarang kita jelaskan dari relaynya, karena ini berhubungan dengan relay kaki 5 ya guys ya. Nah, ini kita lepas dulu guys ya di bagian rumah sekring, box sekringnya. Kabelnya kita keluarkan, jadi hanya melepas di bagian ini soket di ECM-nya satu yang warna hijau dan merah kuning ya. Lalu di soket-soket 3 ini kan terhubungnya seperti ini tuh kabel-kabelnya. Jadi jalurnya lewat sini ya, lubang yang ada di box akinya ini. Nah, ini kan bolong tuh ya, langsung masuk ke sini, lari ke sini, lalu naik ke atas, dan ada kabel masanya juga di sini ya. Sebenarnya di sini ini agar lebih mudah aja. Sebenarnya teman-teman nggak perlu lakukan hal ini karena kita mau sharing ke teman-teman, mau menjelaskan, jadi lebih
biar lebih mudah ya. Nah, bagian bawahnya kan nanti lebih terlihat lagi. Dan mohon maaf kita nggak menggunakan gambar ataupun skema, makanya ini mungkin nanti agak bertele-tele karena penjelasan kita mungkin nanti akan kita ulang-ulang ya guys ya. Karena kita beranggapan gini, kalau kita hanya buatkan skema ataupun diagram, takutnya teman-teman bingung ataupun pusing. Jadi lebih baik kita langsung cari tahu, langsung kita jelaskan. Dan siapa tahu kan teman-teman ketika mengalami hal seperti ini bisa tonton videonya lalu di pause ya, pause, cari jalurnya. Kalau sudah ketemu apalagi jalurnya bisa di pause lagi videonya lalu cari lagi, kira-kira seperti itu. Kecuali kalau teman-teman mungkin senang bongkar-bongkar motor ataupun bakal seterusnya pengen coba lagi, ya bisa teman-teman buat sendiri ya untuk skemanya ataupun diagramnya versi teman-teman sendiri dalam memudahkannya gitu ya. Karena di video sebelumnya kan yang di beat kita mengulas jalur rumah sekring, ada salah satu komentar ya, mungkin karena kita menjelaskannya mudah ditangkap si teman-teman itu, si teman tersebut, jadi dia sekaligus membuatkan gambar skemanya versi dia ya, lebih mudahnya untuk versi dia sendiri. Oke, jadi kita langsung aja. Oke, sekarang kita coba andaikan aja. Jadi kalau ketika motor ini hidup, motor hidup ya guys ya, karena ini sepul menganut 3 pas. Jadi intinya kalau starter halus itu sepulnya sudah menganut 3 pas ataupun 3 pas ya, dan kabelnya ini ya. Jadi warnanya merah kuning, merah putih dan merah biru, yang 3 kabel ini menuju ke sepul lah pada intinya seperti itu. Nah, jadi ketika motor ini hidup, otomatis di 3 kabel ini akan memberikan arus strum lah gitu ya, masuk ke bagian ECM atau kita anggap kiprop, diolah oleh ECM ini lalu akan memberikan arus ataupun pengisian keluar melalui kabel merah strip kuning ini yang terhubung langsung ke bagian nah ke bagian box sekring. Nah, di sini kan ada tuh merah kuning, dia standby di sini ya, di tempatnya relay kaki 5 itu ya guys ya. Nah, begitupun kalau seandainya motor mati, ketika kita mau menstart sepeda motor itu tanpa diengkol nih ya, kita starter kan otomatis akan menggerakkan si sepul, karena ACG starter itu sepul dikasih arus, dikasih setrum untuk menggerakkan ataupun merubah sepul itu menjadi medan magnet. Jadi intinya magnet ketemu magnet yang sudah tersusun rapi supaya ada daya tarik menarik, makanya berputar gitu ya guys ya. Itu proses kerja starter ya, bukan engkol. Kalau di starter 3 kabel ini dikasih arus dengan informasi di ECM, informasi dari CKP dan lain sebagainya, lalu akan diberikanlah arus 3 kabel ini untuk mengubah sepul itu menjadi medan magnet, makanya berputar. Jadi sistem motor brushless lah intinya kan seperti itu ya guys ya. Nah, beda lagi kalau kita engkol kan kita menggerakkan magnet ya, bukan memberikan magnet kepada sepul, melainkan menggerakkan magnet supaya ini ada arus. Magnet diputar kan otomatis ada terjadi medan magnet, lagi-lagi medan magnet, lalu timbullah setrum di 3 kabel ini, seret, diproses di ECM akan mengeluarkan arus di kabel merah kuning yang terhubung ke box sekring gitu ya. Sampai sini paham ya. Jadi proses engkol dan proses starter di ACG starter itu berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian box sekring. Nah, oke, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa kabel pengisiannya itu di sini guys ya, merah strip kuning yang kabel besar, dia menuju ke relay kaki 5 yang di sini ya. Nah, sekarang untuk mengeceknya kita hidupkan dulu mesinnya. Ini sembari kita pasang dulu relaynya ya. Kalau sudah hidup ini kita cabut nggak masalah, cuman pengisian nggak berjalan. Oke, ini kita tes, nanti kita jelaskan. Ini hidup, kita lepas. Nah, sekarang kita gunakan tes pendisi untuk melihat arusnya ya. Merah strip kuning ini ada arus nggak di sini? Tuh, dia menyala terang, berarti bisa kita simpulkan bahwa pengisiannya itu ada. Tuh ya, nyala ya. Kita matikan. Tuh, ini karena bohlam LED, dia nggak membutuhkan arus besar, dia lama matinya. Tuh ya, yaudah kita anggap mati.
Berarti proses pengisian yang sampai ke box spring ini ada ya guys ya. Ataupun seandainya tidak ada, berarti ada kabel putus di tengah-tengah selama perjalanan dia menuju ECM. Tapi kalau kabel besar seperti ini jarang putus ya guys ya, melainkan biasanya menjamur di area soket ini ataupun di area relaynya. Itu biasanya menjamur ya, relay di sini menjamur. Nah, tipsnya kalau untuk saya pribadi, kalau relay sudah menjamur, kita lecetkan dulu permukaan kuningannya ini ataupun besi-besinya. Bisa gunakan mata gergaji besi ya. Kita lecetkan, sesudah itu kita kasih grease ataupun gemuk supaya insya Allah nggak akan menjamur lagi. Tipis-tipis saja. Dan diperhatikan juga di bagian soket sini. Kalau sekiranya sudah renggang, teman-teman bisa rapatkan nih. Ini kan bentuknya bulat, kita geser aja ke sisi sini, ke samping ya. Kita giniin, nanti kan dia akan rapat lagi. Kan karena bulat, kita tekuk, geser, tetap gini. Kan dia akan rapat lagi di bagian soket sininya. Nah gitu ya, kalau memang menjamur biasanya kita ngakalinnya seperti itu. Kita goreskan dulu, baru kita kasih grease ataupun gemuk, insya Allah nggak akan menjamur lagi. Karena kan kabel ini teraliri oleh arus listrik ataupun setrum lah, pada intinya seperti itu. Jadi nggak gampang korosi ataupun menjamur. Nah sekarang selanjutnya kita akan jelaskan cara kerja relay kaki 5 ya guys ya. Jadi untuk di relay kaki 5 ini dia ada arus yang sudah standby itu. Jadi kan ini intinya gini guys ya, relay kaki 5 ini tetap aja sama seperti relay lainnya. Intinya dia ada pemicunya, positif dan negatif. Diberi arus, dia akan bunyi ya. Nah bunyinya ini kalau untuk di relay kaki 5 di Vario ini, dia nantinya akan menghubungkan antara kabel ini ataupun soket ini dengan ini, nanti akan nyambung. Nah kalau posisi nggak ada pemicu nih, ini kita diamkan seperti ini. Nah ini otomatis ini dengan ini dia sudah nyambung. Kalau kita urutkan kan seperti ini guys ya. Tuh gini, kita taruhnya seperti ini. Ini kan menujunya ke kabel pengisian tuh yang merah kuning. Harusnya kan dia terhubung langsung kalau kita pasang ketika motor hidup ya. Harusnya langsung terhubung ke sini. Ke sini ini kemana? Setelah kita urutkan, tuh dia ada kabel besar berwarna merah. Itu langsung menuju ke aki. Tuh ya, ke kutub aki positifnya. Dia ada kabel 2 tuh. Kabel 2 terus berjalan, satu ke sini larinya, satu ke sini ke bagian box spring yang di sini. Yang di bagian 25 ini ya, 25 ampere. Dan untuk memberikan arus lainnya kita nggak jelaskan lagi karena kurang lebih sama dengan video yang sebelumnya ya, di bit juga. Makanya ini kita lebih detailnya ke proses pengisian ataupun relay kaki 5. Nah harusnya kan kalau di sini ada arus udah otomatis terisi dong di bagian sini. Nah di bagian sini ya, karena proses kerja relay ini kan sudah, ini kita diemin ini aja, ini harusnya sudah nyambung 2 ini. Sekarang kita cek menggunakan tester. Kita gunakan buzzer ya. Nah ini nggak kita perlihatkan, kita dengarkan aja suaranya guys ya. Nah sekarang mana tadi ya? Nah harusnya yang di sini dengan di sini harusnya nyambung. Nah dia nggak nyambung, kita tes. Aduh. Untuk suaranya, tuh ada suara ya, berarti nyambung. Kita coba tempelkan, tuh dia nggak nyambung. Harusnya sini udah otomatis nyambung ya. Jadi bisa kita simpulkan berarti kenapa motor ini nggak mau ngisi ya, otomatis ada di bagian relaynya ini yang bermasalah. Nah ini kita punya contoh bit ya, bit starter halus. Kita ini lagi nggak ada stok, dan mohon maaf ya guys ya, kita nggak ada stok yang baru, habis karena kita prepare-nya ataupun persiapannya ya kalau bisa dibilang dadakan ya, mumpung kita lagi ada bahan. Nah kalau untuk di bit starter halus kan seperti ini. Tuh, dia sudah standby. Nah, nantinya ketika dikasih arus kan nanti salah satu ini juga udah ada arus standby ini. Cuman dia melalui kontak ya, keluar kontak ya. Saya lupa ini ke sini ataupun ini ke sini. Pada intinya salah satunya pengisian ya. Nah, kita balikan lagi
Sedangkan di Vario ini dia sudah nggak ada arus yang standby. Nah ini nih arus standby juga nih, dia melalui sekring. Nah makanya kenapa ini kita lepas starter nggak berfungsi? Ya karena itu tadi, seharusnya ketika ada pemicunya, ini positif sudah ada, negatif dari saklar starter diolah oleh ECU ataupun ECM untuk memberikan massa ke sini. Nah ini berubah, ini nanti akan ke sini. Ini arus standby. Nah sekarang kita balikkan ke box sekring. Oke, jadi fix ya, ini masalah relay untuk di pengisian, dan akan kita jelaskan fungsi lainnya dari relay kaki 5. Nah sekarang untuk pengisiannya kita coba jumper menggunakan kabel ya, kabel yang sedikit lebih tebal. Coba sekarang kita hidupkan dulu ya guys ya. Kita hidupkan. Nah ini kita lepas. Nah ini kalau kita lepaskan berarti pengisiannya nggak ada ya, karena relay ini rusak. Nah sekarang coba kita jumper. Nah, ini kan pengisian nih, kabel merah kuning yang terhubung langsung ke kabel merah ya. Nah ini kita jumper. Nah ya, sekarang coba kita lepas dari akinya. Oke, sebentar, ini belum mau ya. Oh belum connect. Oke, kita hidupkan lagi karena harus ada relay ya. Nah, oke, kita lepas. Nah, ini kita jumper ya. Oke, dipastikan kabelnya masuk ya. Nah ini masuk, coba kita lepas. Tuh ya, jadi berproses karena ini sudah ada api ya, karena motor sudah hidup, otomatis di sini ada arus langsung menghubungkan ke kabel merah yang terhubung dengan aki langsung ke situ. Ya sekarang kita lihat di displaynya. Tuh ya, 14,0. Nah sekarang kalau pengisian kita cabut dan aki kita cabut ya, aki nggak kita pasang, pasti akan mati. Tuh dia akan mati ya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi kita nggak bisa jumper gini terus nih, karena kan fungsi starternya nanti nggak berfungsi di relay ini, karena fungsi starternya kan dia kesini, nanti akan kita jelaskan lah. Oke, kita skip dulu. Oke, sekarang kita jelaskan untuk proses starter ya guys ya. Nah tadi kan sudah kita jelaskan untuk relay ini sendiri ada dua pemicu, positif dan negatif, untuk menghubungkan antara yang tengah ini dengan yang ini. Yang ini tuh kan yang kabel merah strip kuning ataupun kabel pengisian ya, supaya bersinggungan. Nah kalau posisi nggak dihubungkan ataupun nggak terkonek, dia sudah standby-nya ini ketemu dengan ini. Kalau relay kita pasang ya, relay ini kedua ini sudah nyambung, jadi merah kuning dengan merah itu akan menyatu, proses pengisian kalau motor sudah hidup. Nah ketika motor dalam keadaan mati ataupun belum kita hidupkan, nah ketika kontak kita on kan, otomatis di relay, kaki relay yang bagian sini dia sudah ada sini ya guys ya, ini udah ada arus positifnya. Nah sekarang kita coba cek, berarti yang bagian sini ya. Kalau ini sama ini kan memang sudah menyatu, dan sekarang coba kita kontak. Nah ini kan posisi off ya kontaknya, coba kita on kan, tuh dia hidup. Nah ketika kontak udah kita on kan, ini ada arus nih di bagian sini, ataupun kalau kita balikkan seperti ini di tengah-tengah ini ya. Nah ketika tombol switch rem kita tekan, tombol start kita tekan, otomatis dia akan memberikan massa ke bagian sini guys ya, yang kuning ini, karena di sini kan dia positifnya sudah standby ketika kontak kita on kan. Ini on lagi nih. Ini yang pemicunya. Tuh ya, pemicunya 12 volt sudah ada. Terus yang akan dipindahkan sudah ada. Nah, tinggal negatifnya. Negatifnya ini didapat ketika tombol start kita tekan, dia akan memproses di ECM, akan memberikan massa di sini. Nah sekarang coba kita contohkan.
ini kita pindahkan ke positif ya. Nah, kita ke kabel kuning ya guys ya. Kabel kuning tuh, dia belum ada arus. Coba kontak kita on kan, kita matikan. Tuh, nyambung nggak sih? Oke, sebentar, ini belibet ya. Nah gini ya. Oke, kontak kita on kan, kita tekan tombol start. Tuh, dia akan hidup sinyal negatifnya. Nah ketika sinyal negatif sudah hidup dan positif sudah ada, otomatis terjadilah proses relay yang saya bilang tadi, pemicunya cetik. Nah cetiknya ini akan memberikan arus dari tengah sini ke pengisian ini, jadi berpindah dia. Standby posisi diam kan relay itu sudah nyambung nih dua ini ya. Nah ketika tombol start kita tekan, otomatis dia berubah. Ini nggak nyambung ke sini lagi, melainkan yang tengah ini akan memberikan arus ke sini, ke pengisian yang merah kuning ini guys ya. Jadi terjadilah proses start. Proses startnya itu ini diberikan arus masuk ke bagian ECM. Nah mungkin di ECM ini akan memproses seperti pembacaan CKP dan lain-lain, akan memberikan arus di sini di 3 fase ataupun di sepulnya ini untuk merubah medan magnet. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah sekarang kontak kita off kan. Nah ini apinya dari mana sih bang? Yang ini kita pindahin dulu ya ke negatif karena kita cari positifnya. Ini didapat dari keluaran kontak. Ketika kontak, bukan keluaran kontak ya, ketika kontak di on kan. Kalau di off kan dia mati. Coba kita on kan, tuh dia akan hidup. Jadi sudah ada arus 12 volt yang standby ketika keluar kontak. Nah yang tengah ini didapat dari sini. Kalau kita lihat ini kan ada plat panjang tuh ya. Nah terhubungnya kan di sini nih, tuh plat panjang, lalu ke bagian rumah sekring yang ada di sebelah kanannya ini. Nah kalau relay ini juga nggak berfungsi, tentu setrumnya nggak dapat dong. Ini kan dapat dari relay kaki 4. Ketika relay kaki 4 sudah berproses, pemicunya sudah digerakkan, otomatis merah putih ini akan memberikan arus ke sini. Kesininya ini terhubungnya juga di bagian relay kaki 5, di bagian tengah sini. Nah makanya ada arus 12 volt. Makanya kalau relay kaki 4 ini nggak bekerja, kalau relay kaki 4 gampang ya guys ya. Jadi semua ini akan semua itu akan mati ataupun nggak bekerja. Sekarang kita contohkan deh. Ini kita cabut dulu ya, nggak sulit ya. Nah sekarang kita cabut nih, kita kontak, kita on kan. Tuh nggak ada bunyi apa-apa kan, karena pusatnya di sini relay utamanya. Jadi kalau relay ini kita cabut, otomatis arus yang di tengah ini buat starter juga nggak ada dong, karena ini kan terhubungnya di plat sini. Tuh plat ini ya, plat ini supaya dapat arus kan harus ada relay pemicunya untuk menghubungkan merah putih ini ke bagian sini supaya ini juga tengah dapat arus. Nah makanya kalau relay kaki 4 ini kita pasang, tuh cetak nih, tuh ya. Nah itu berarti berfungsi. Jadi di bagian ini sudah ada arus juga, tuh ya. Kalau ini kita lepas coba. Aduh, nah ini kita lepas, ini nggak ada api semua, tuh. Semua kelistrikannya kalau bisa dibilang akan mati ya. Nah itu kan lebih terlihat kalau untuk relay utama pergerakannya. Cuman kalau untuk relay kaki 5 ini itu kan hanya untuk proses starter dan pengisian itu ya. Jadi intinya ketika paham nggak ya teman-teman? Ketika tombol start kita tekan, nah tombol start kita tekan, negatifnya nongol nih karena 12 voltnya udah ada dari kabel keluar kontak. Kontak kita on kan, tek, langsung ngasih 12 volt di sini. Di sini masanya belum, masanya nunggu ketika tombol start itu kita pencet, switch rem kita tekan, tombol start kita pencet, baru ini akan ada arus negatif, tek, yang otomatis akan memicu relay ini. Tek, nah ini akan berubah nih, jadi ini pindah ke sini, memberikan arus ke sini, karena ini kan ada arus juga ya. Ketika kontak kita on kan ini ada arusnya dari mana? Dari relay kaki 4 ini ataupun relay utama. Makanya kalau relay utama pun mati, ini juga nggak ada arus.
Itu guys ya, paham ya, karena ini saling berkaitan. Sebenarnya muter-muter aja sini ya, dibagi-bagi dan kabelnya warnanya berbeda-beda ketika sudah berbeda jalur. Tuh ya, mudah-mudahan paham nih guys ya. Kira-kira apalagi yang belum kita jelaskan? Saya rasa sudah sih ya. Ya, jadi pada intinya seperti itu untuk proses start. Jadi intinya relay kaki 5 ini untuk proses starter gitu aja deh. Kalau proses pengisian dia sudah standby kan, ini langsung otomatis terhubung ke sini. Kesininya ini ya di kabel merah besar ini langsung terhubung ke aki. Ini bekerja, switch ini bekerja. Nah, relay akan memindahkan ini ke sini. Gitu. Jadi ke sini kan nyambungnya tuh ke pengisian, ke ECM lah untuk memproses di ECM supaya 3 kabel ini yang besar ini yang menuju ke spool diberikan arus. Jadi arus 3 pas ya, seperti motor brushless lah. Ibaratnya controllernya ya guys ya. Nah, ketika sudah hidup, nah kalau relay kita tekankan cetik, hanya sekali dia cetik. Nah, kalau udah nggak kita tekan, ini udah balik lagi ke sini. Jadi pengisian ini langsung balik lagi ke aki, ke pengisian aki. Gitu prosesnya. Jadi hanya untuk proses starter aja sih, memindahkan sebagai saklar gitu ya guys ya, memindahkan untuk proses starternya. Nah, kira-kira seperti itu sih. Nah, untuk relay kaki 4 kan sudah kita jelaskan, arus positifnya yang standby itu didapat dari spring 25. Spring 25 ini awal masuknya kan dari aki langsung, jadi arus standby tuh. Kalau spring 25 ini kita cabut, nah yang di sini ini kan api standby relay kaki 4 ini nggak ada arus juga, percuma kalau di sini dikasih pemicu positif dan negatif. Ini merah putih ini nggak akan terhubung ke sini, yang terhubung ke bagian sini tuh ya, kan ini plat nih tuh, kita urutkan ke bagian tengah relay. Makanya kalau ini rusak ya udah, arus ini pun nggak ada apinya, nggak bisa kita ke proses starter elektrik gitu ya guys ya. Tuh. Kalau relay kalau sekring kita pasang sudah ada api standby yang di sini di merah putih ini tuh, tinggal proses sini pemicunya positif negatifnya kan ini hijau negatif langsung, merah hitam putih ini dari keluar kontak kita on kan, cetek, ini udah ada arus positif negatif, berubah deh. Yang menghubungkan merah putih ini terhubung ke sini, yang terhubung ke yang lain-lain plat-plat ini. Nah, contohnya di bagian sini ke rumah spring ini, dan dibagi lagi di sini nih, termasuk ke sini. Ya gitulah prosesnya guys ya. Kalau teman-teman belum jelas masalah relay kaki 4 dan kelistrikan lainnya, silahkan tonton di video sebelumnya ya, yang di beat starter halus lah pokoknya. Kurang lebih kan jalurnya sama saja sih dengan Vario juga ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi pada intinya relay ini yang bermasalah. Jadi kalau untuk pengisian relay, kalau teman-teman cara mengeceknya ini dengan ini sudah langsung connect gitu. Jadi fungsi yang pemicu ini hanya untuk memindahkan saja sih, karena ini juga kan sudah ada arus ini supaya masuk ke kabel pengisian gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngalami seperti itu, kadang connect kadang nggak, lebih baik langsung ganti daripada nanti konsumen dari teman-teman yang khususnya perbengkelan ataupun mekanik kecewa ya. Jadi namanya apalagi konsumen, kadang kan kita menemukan orang yang sangat awam ya guys ya. Kita konsumen ngomong servis itu kadang lucu ya, bang servis bang, ya servis, padahal servis yang kita kerjakan misalnya bagian injeksinya saja, tetap kemudian hari dia ada keluhan misalnya bearing pecah ataupun yang lainnya. Nah, itu pasti keluhannya padahal baru servis kemarin. Nah, itu kan tetap kita juga yang salah. Jadi alangkah baiknya kalau sekira-kiranya ini udah nggak bener, mending ganti deh daripada nanti jadi omongan. Belum lagi kan konsumen kita nggak tahu berbicaranya jangan siapa gitu ya, nggak usah kesana lagi, itu nggak beres dan lain-lain gitu ya. Apalagi kan ini tuh fisiknya sudah rusak. Oke ya, itu sih. Apalagi emak-emak ya, ibu-ibu servis, pokoknya servis itu dikiranya udah semua aja udah dikerjain ya. Ada masalah lain pasti
kita selalu yang disalahkan. Pokoknya mak tetap menang ya guys. Mudah-mudahan gak ada yang ketinggalan ya penjelasannya ya. Kalau memang pun ada ya silahkan, kalau teman-teman mau bertanya, tanya aja di kolom komentar ataupun bisa dijabarkan saja di kolom komentar. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Barangkali ada yang kelewatan ketika untuk saya pribadi menjelaskan. Sekali lagi mohon maaf ya. Mungkin cukup sekian, seperti ini aja dulu. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel Altan Motor, silakan cari-cari video yang lainnya ya. Mudah-mudahan ada salah satu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga ditunggu subscribe-nya, jangan lupa juga klik yang lonceng, lalu klik yang tulisan semua ya guys ya. Jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat pemberitahuannya ataupun notifikasinya. Dan jangan lupa juga di-share ke medsos teman-teman semua. Siapa tahu yang teman-teman bagikan bermanfaat untuk orang lain, kan akan menjadi berkah buat kita semua ya guys ya. Oke, cukup sekian, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.